Halo, anak-anakku yang asing, Niakari Masion, khususnya Kalasa Sampulo. Sigap paki motere anne alloa atau sibuntulu ki motere anne alloa di pelajaran bahasa dan sastra Makassar untuk Kalasa Sampulo. Nah, anne alloa dan bahasa ki motere kita akan membahas kembali kelanjutan dari pokok kita minggu lalu, yakni riwayatna Kana Mangkasar. Nah, pada minggu yang lalu riwayatna Kana Mangkasar litbab ini cerita batu dua segi. Dari dua segi, yang pertama dilihat dari segi etimologi, asal usul kata, kemudian yang kedua adalah terminologi. Nah, hari ini atau anne alloa lani bicara motere anne riwayat Kana Mangkasar batu rua pasal atau rua segi. Nah, yang pertama segi mitos atau mitologi. Nah, pertanyaannya adalah apa itu mitos atau apa itu mitologi? Nah, mitos adalah cerita rakyat yang bisa saja ditokohi oleh para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain atau kayangan atau di dunia nyata ini. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi ya oleh masyarakat yang punya cerita. Nah, misalnya kalau di Sulawesi Selatan itu ada cerita yang cukup panjang, misalnya cerita Sabere Gading ya. Nah, mitos itu pada umumnya menceritakan tentang terjadinya alam, atau juga asal-usul manusia, atau bisa juga asal-usul binatang, dan seterusnya. Nah, di Indonesia itu ada begitu banyak mitos, ya, dan itu biasanya berkaitan dengan etnis atau suku-suku tertentu yang ada di Indonesia ini. Nah, begitu juga di luar negeri, ada beberapa negara, misalnya Cina, Jepang. Nah, itu juga mereka punya mitos-mitos tersendiri. Nah, anak-anakku sekalian, dalam buku Taman Sastra Makassar tahun 1997 itu dijelaskan bahwa dari segi mitos itu penamaan nama Makassar berhubungan dengan peristiwa yang dialami oleh Raja Tallo. Nah, dalam mitos itu atau dalam cerita itu diceritakan bahwa Raja Tallo memperoleh informasi atau berita dari petugas istana bahwa ada seseorang di tepi pantai sebelah barat yang memakai jubah panjang dan ia melakukan gerakan-gerakan tertentu. Nah, setelah Raja Tallo mendengar informasi itu, maka ia berencana untuk menjumpai orang yang diberitakan itu. Nah, karena itu ia bergegas keluar istana dengan tujuan untuk berjumpa dengan orang itu. Tetapi dalam perjalanan ia berjumpa dengan seorang kakek tua.
Kemudian kakek tua ini bertanya kepada Raja Tallo, "Raja hendak kemana?" Kemudian Raja Tallo berkata, "Saya mau menjumpai seseorang yang menurut informasi saya peroleh bahwa ia berada di daerah tepi pantai." Nah, kemudian orang tua itu berkata bahwa orang yang kamu akan temui adalah seorang yang sakti. Karena itu kalau kamu hanya mengandalkan ilmumu yang sekarang ini, maka kamu tidak akan sanggup untuk melawannya. Nah, karena itu saya akan memberi kamu ilmu kesaktian. Dan ia meminta agar Raja Tallo membuka telapak tangannya. Dan ketika Raja Tallo membuka telapak tangannya, dia menulis sesuatu di atas telapak tangan Raja Tallo. Dan ia berpesan bahwa ketika kamu berjumpa dengan orang itu, maka kamu harus memperlihatkan tulisan yang ada di telapak tanganmu. Nah, sesudah begitu Raja Tallo dan orang tua itu berpisah, dan Raja Tallo meneruskan perjalanannya untuk menemui orang yang ia akan jumpai itu. Nah, pendek cerita anak-anakku sekalian, tibalah Raja Tallo di daerah pantai, dan benar ia menemukan, berjumpa dengan seseorang, dan ketika ia berjumpa, kemudian Raja Tallo memperlihatkan tulisan yang ada di telapak tangannya. Dan seketika itu tiba-tiba orang itu hilang dari pandangannya. Nah, dari peristiwa ini Raja Tallo berkesimpulan bahwa orang yang ia jumpai itu adalah seorang nabi yang menyatakan diri, atau disebut dalam bahasa Makassar Nabiya Akasara, atau nabi yang menjelma atau menampakkan diri. Nah, kemudian tempat di mana nama nabi itu menyatakan diri, itulah yang kemudian disebut dengan Mangkasara, ya, atau Makassar. Dan itulah sampai sekarang ini kita mengenalnya dengan nama Makassar. Jadi nama Makassar itu menurut mitologinya atau mitosnya diambil dari Nabiya Akasara, atau nabi yang menampakkan diri atau yang menyatakan diri. Nah, itulah yang disebut dengan Mangkasara, ya, Nabiya Akasara. Nah, itu dari segi mitologinya. Nah, yang berikut adalah dari segi sejarah. Nah, berdasarkan bahan tertulis dapat kita ketahui bahwa nama Makassar baik sebagai nama suku bangsa, kerajaan dan selat maupun sebagai nama kota itu telah dikenal oleh dunia internasional sejak dulu. Nah, hal ini dapat kita lihat dalam serpihan sejarah, antara lain misalnya yang pertama itu dalam syair ke-14 Negara Keramaga, karangan Prapanca, itu tahun 1364, itu nama Makassar sudah disebut di sana. Nah, misalnya
ikan saka, sanusa-nusa, Makassar, buton, banggawi, kunir, gliago, dan seterusnya. Jadi dalam buku karangan Prapanca itu nama Makassar sudah disebut itu sejak tahun 1364. Nah, itu dari yang kedua, dalam sejarah Melayu, ya, kisah 19 juga nama Makassar itu sudah disebut di situ. Nah, kemudian yang ketiga, mulai abad ke-16 itu Makassar sebagai ibu kota kerajaan Goa itu sudah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang penting di wilayah timur kepulauan Indonesia. Nah, jadi Makassar secara sejarah itu sudah memegang peranan penting sejak abad ke-16. Nah, kemudian pada abad ke-17 itu Makassar sebagai ibu kota kerajaan Goa itu memberi bahan makanan yang melimpah, nah terutama untuk padi. Jadi sudah ada Makassar itu sejak lama. Nah, ini dari sisi sejarah. Nah, dari anak-anakku yang asin ya karisemasion, kamba mirongan pas siga pantan ya kuat tua untuk ambicarakan ini karena Makassar batul pas salah, atau kita membahas kata Makassar dari dua segi, yaitu dari segi mitos dan dari segi sejarah. Nah, kita akan berbicara untuk topik minggu depan terkait dengan karakter orang Makassar dan juga dialek dalam bahasa Makassar. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.